Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd. Ayyuhal ikhwah a'azzani Allahu wa iyyakum, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Pertama, senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah dicurahkan kepada kita sekalian. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan dan yang saya hormati. Kita melanjutkan bahasan dan kajian kita dalam materi Tauhid dari kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yaitu Kitabut Tauhid. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bab ke-27, yaitu tentang nusyrah. Nusyrah. Apa itu nusyrah? Hillus sihri anil mashur. Melepaskan, menghilangkan sihir orang yang terkena sihir. Yaitu mengobati sihir dengan sihir. Pendapat yang kuat ini tidak diperbolehkan. Ya, pendapat yang kuat ini tidak diperbolehkan sebagaimana yang sudah kita bahas dan jelaskan di pertemuan yang lalu. Kita melanjutkan bab berikutnya, bab 28, yaitu hukum tatayyur. Hukum tatayyur. Ini insyaallah bagi antum semua sudah pahamlah ya, dan sering dengar istilah ini, yaitu tatayyur. Tatayyur itu dari kata ta'ir ya, burung. Karena dulu di zaman jahiliyah, kalau hendak pergi ke mana gitu, mereka menerbangkan burung. Kalau burung itu lari terbang ke kanan, dia lanjut pergi safar, dagang misalnya. Berarti apa ini? Optimis gitu ya. Optimis dapat keuntungan besar, selamat gitu. Kalau dia terbangnya ke kiri, maka dia pesimis. Akan terjadi kesialan kalau dia melanjutkan perjalanan. Akhirnya dia tidak jadi pergi di hari itu. Kalaupun pergi, ya penuh dengan apa nih, di hati
kegundahan gitu, kegelisahan akan terjadi ini dan itu. Nah, kemudian berkembang yang awalnya itu khusus dengan burung tadi itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih luas begitu, lebih luas, yaitu melihat sesuatu, mendengar sesuatu dan seterusnya. Jadi tatoyur itu yang lebih dikenal dengan apa ya? Lebih dikenal dengan sebagai tahayul gitu loh, Pak. Tahayul atau khurafat. Khurafat, tahayul. Tuh. Artinya apa? Artinya adalah mengait-ngaitkan kejelekan, keburukan, atau kesialan dengan sesuatu yang dilihat, dengan sesuatu yang didengar, baik itu berupa angka-angka atau fenomena alam atau perbuatan dan kejadian-kejadian tertentu yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kejelekan tersebut. Tidak ada hubungannya dengan kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, kesialan-kesialan tersebut, ya, baik dalam tinjauan syariat maupun maupun fakta-fakta yang ada di alam nyata ini. Nah, itu kan berarti khayalan-khayalan kan gitu, Pak ya. Khayalan-khayalan gitu. Khurafat. Jadi mengait-ngaitkan kejelekan, keburukan, kesialan dengan apa-apa yang dia lihat. Dia melihat sesuatu, wah, akan terjadi keburukan nih. Akan terjadi kejelekan, kesialan. Atau yang dia dengar sesuatu, muncul di hatinya, akan terjadi kejelekan, keburukan, kesialan, dan seterusnya. Atau dengan adanya angka-angka tertentu, atau hari-hari tertentu, atau bulan-bulan tertentu. Dengan itu semua dia merasa ada keburukan pada dirinya atau pada keluarganya. Yang sebenarnya apa-apa yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia ketahui dari angka-angka dan yang lainnya tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan nasib seseorang atau kejelekan seseorang. Nggak ada hubungannya sama sekali. Ya, nggak ada hubungannya sama sekali dengan keburukan, kesialan, kejelekan yang terjadi. Nggak ada sama sekali. Nah, berarti itu kan khayalan-khayalan, khurafat kan begitu. Masya Allah. Dan tentu akhi, kesialan, keburukan, dan kejelekan itu sebenarnya disebabkan dari apa sih, Pak? Disebabkan dari kesalahan-kesalahan kita. Ya, keburukan, kesalahan atau maksiat yang kita lakukan. Itu sebab terbesar ya, kejelekan, keburukan, kesialan menimpa kita itu ya karena kemaksiatan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan. Karena itu memang dampak buruk dari kemaksiatan seperti itu. Bukan dari apa-apa yang dia lihat dan dia dengar tadi itu, bukan. Nah, itulah tatoyur. Nah, itulah tatoyur, insyaallah. Dan banyak ya keyakinan-keyakinan yang sebenarnya itu adalah tatoyur. Apa contohnya, Pak? Kayak tadi itu angka-angka yang
Katanya sial kan gitu. Angka berapa ya? 13 atau 14 kan begitu. Tapi apa sih hubungannya angka dengan keburukan, kejelekan? Dari sisi syariat ada nggak sih dalilnya? Dalil dari Al-Quran, Sunnah, kalau angka itu mempengaruhi nasib seseorang. Ya nggak ada sama sekali. Nggak ada dalilnya. Kemudian juga dari faktanya, kenyataannya. Ada nggak sih? Ya nggak ada hubungannya sama sekali. Bagi yang memiliki akal yang masih lurus ya akan mengatakan nggak ada lah hubungannya sama sekali. Angka ini dengan angka itu, angka itu dengan nasib seseorang. Ya nggak ada sama sekali. Atau bulan apa nih Pak? Bulan apa Pak? Yang sial itu. Sofar misalnya kan, sofar gitu. Apa hubungannya bulan itu dengan kejelekan, keburukan? Nggak ada. Hari-hari tertentu. Atau dia melihat apa itu burung apa yang berputar-putar di atas genteng gitu kan. Wah ini mau ada yang meninggal dunia. Banyaklah di masyarakat kita itu yang keyakinan-keyakinan yang sebenarnya itu adalah tatayur. Apa Pak? Banyak Pak nih? Banyak. Misalnya, atau pamali gitu ya. Iya Pak ya. Seorang gadis nggak boleh duduk di mana itu? Di pintu ya. Kenapa itu Pak? Sialnya apa? Nggak payu gitu kan, nggak payu gitu. Banyak sekali di masyarakat kita itu. Jadi yang dia lihat, yang dia ketahui, yang dia dengar dan yang lainnya itu sial. Gitu. Atau dulu kita itu nggak boleh mencium tangan anak kecil itu. Sialnya apa? Nanti anak jadi minta-minta. Gitu. Nah, ini apa hubungannya mencium tangan tuh anak kecil tuh dengan bahwa nanti dia jadi pengemis gitu kan, jadi pengemis. Gak ada hubungannya sama sekali. Dan yang lainnya ya yang kita lihat, kita dengar ya di masyarakat kita seperti itu ada banyak seperti itu. Nah semua itu adalah tatayur ya yang dan itu syirik nggak sih tatayur itu? Nah syirik. Syirik besar atau syirik kecil? Dia itu pada asalnya adalah syirik kecil ya, tapi bisa berubah menjadi syirik besar. Kalau syirik kecil gimana? Kalau syirik kecil itu kalau dia meyakini itu hanya sebab saja. Itu hanya sebab saja. Jadi sebab sial gara-gara ini, itu, ini yang dia lihat, yang dia dengar. Sebagai sebab saja. Menurut syariat itu sebab nggak sih? Menurut syariat itu sebab nggak sih? Angka ini dengan kesialan, yang bukan sebab kan? Bukan sebab. Dan begitu juga apakah dari sisi faktanya, kenyataannya itu sebab nggak sih? Enggak juga kan? Enggak. Dari sisi syariat itu bukan sebab. Dari sisi fakta dan kenyataan bukan sebab juga. Kemudian kok dia meyakini itu sebab. Nah ini syirik asghar seperti itu, syirik kecil. Al-Quran, Sunnah tidak ada menyebutkan itu. Kemudian kenyataan yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita yakini, ya enggak juga. Tapi ini kok tiba-tiba dia meyakini itu. Jadi kalau hanya itu sebagai sebab saja, maka itu syirikul asghar, syirik kecil. Tapi dia itu kadang-kadang dan biasanya itu menghantarkan kepada syirik akbar. Syirik akbar. Yaitu kalau dia meyakini bahwa yang dia lihat itulah yang menjadikan kesialan itu. Angka itulah, bulan itulah, tanggal itulah yang melakukannya.
Ya, angka itulah yang melakukan kesialan itu, yang menjadikan kesialan itu. Bukan hanya sebagai sebab, tapi sebagai pelaku. Sebagai pelaku. Bahwa yang dia lihat itulah yang menjadikan kesialan itu. Yang dia dengar itulah yang menjadikan kesialan itu. Berarti dia yang berbuat, dia yang melakukan, dia pelakunya. Maka kalau seperti ini berubah menjadi syirik akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sering kita sampaikan bahwa syirik kecil itu akan menghantarkan kepada syirik akbar, yaitu syirik besar. Nah itu hukum tatayur. Hukum tatayur. Ngelihat apa? Ngelihat hantu kan gitu Pak ya. Ngelihat hantu, ngelihat orang gila, ngelihat ular, ngelihat apa, menabrak kucing, dan yang lainnya. Ini ya Allah penyakit ini Pak ya. Ini penyakit, benar-benar penyakit orang yang hinggapi penyakit tatoyur ini. Dia apa ya? Tidak akan merasakan kebebasan gitu loh. Tidak merasakan kebahagiaan yang hakiki. Tidak merasakan kemerdekaan di dalam hatinya. Dia terikat dengan sesuatu tadi itu. Wah, dia begini. Akhirnya apa? Sedih. Gak berani begini, gak berani begitu. Yang harusnya ke sana gak jadi ke sana. Kalaupun ke sana penuh dengan ketakutan dan keresahan, kegelisahan. Jadi sebenarnya orang seperti ini gak merdeka gitu. Terikat dengan sesuatu yang tidak nyata gitu. Mau ke sono ngelihat ini begini. Ke situ ngelihat ini, dengar itu nggak jadi. Mau mengadakan pesta itu lama gitu sampai aduh apa Pak ya. Yang sono minta bulan ini tanggal ini, yang sono minta ini. Akhirnya apa Pak? Ya Allah ini apa toh ya? Bulan-bulan tertentu tadi itu, tanggal-tanggal tertentu. Pengennya pas di tanggal bagus gitu kan. Jangan sampai di tanggal atau bulan sial gitu. Ya Allah, kok repot banget gitu loh. Urip itu loh kok repot banget gitu. Berarti orang seperti nggak merdeka gitu loh, nggak merdeka. Makanya sering kita sampaikan akhi fillah bahwa orang yang bertauhid itu orang yang paling merdeka. Orang yang paling merdeka. Orangnya bebas, hidupnya bebas gitu. Kemana-mana dia bertawakal kepada Allah. Gitu. Dan orang yang berbuat syirik, itu hatinya terjajah sebenarnya. Hatinya terjajah. Tidak merdeka. Sempit hatinya. Takut hatinya. Makanya orang yang bertauhid itu hidupnya itu nyaman, tenang, tentrem, ayem, bebas, merdeka gitu. Nah, ini dia tatayur. Akhi fillah a'azanillahu wa iyyakum. Kita melanjutkan, paham sampai di sini ya insyaallah ya, tatayur ya. Menganggap sial apa-apa yang dia lihat, yang dia dengar ya. Baik berupa angka-angka, fenomena alam. Ada gini apa, gerimis tapi terang gitu loh, apa? Hujan tapi terang gitu. Panas gitu, panas. Itu apa itu, Pak? Ini kan fenomena alam. Bisa diyakini ini dan itu. Ini Pak ya. Nah, ada kesialan. Ada misalnya, wah ini katanya setan
Gimana begitu? Atau suami masuk keluar kamar mandi gantungin apa? Anduk. Nanti kenapa, Pak? Nanti kesialan pada bayinya itu. Terlilit apa? Puser. Gara-gara anduk, apa hubungannya anduk dengan puser? Enggak ada hubungannya sama sekali. Banyak sekali lah ya, banyak sekali yang kita lihat, kita dengar ya. Hal-hal seperti ini. Kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis ya rahimahullahu taala tentang tatayur ini. Yang pertama adalah firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 131. Allah berfirman, "Ala innama ta'iruhum 'indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun." Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ini kan tentang ini loh, tentang Nabi Musa ya, tentang Nabi Musa. Jadi Fir'aun itu sudah berbuat tatayur loh. Fir'aun udah berapa ratus tahun yang lalu itu, dia sudah bertatayur. Tatayurnya dengan apa? Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Jadi ketika mereka mendapatkan kemakmuran di negerinya, mereka menyandarkan itu semua kepada diri-diri mereka sendiri. Ini semua karena kita nih. Tapi ketika terjadi keburukan, paceklik dan yang lainnya, mereka bertatoyur dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini gara-gara Nabi Musa nih. Gara-gara Nabi Musa dan pengikutnya. Sehingga negeri kita ini seperti ini. Nabi Musa sudah melakukan itu. Nabi Musa, Fir'aun itu sudah melakukan itu. Bertatoyur dengan apa yang dia lihat, yaitu siapa? Nabi Musa dan pengikutnya. Gara-gara Nabi Musa dan pengikutnya, terjadilah kekeringan, terjadilah ini, itu. Tapi ketika ada kemakmuran di negerinya, mereka menyandarkan kepada diri mereka sendiri. Ini memang hak kita. Memang pantas kita mendapatkan kemakmuran ini. Tapi kalau ada kesialan, keburukan, dia sandarkan kepada Nabi Musa dan pengikutnya. Kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Kesialan yang mereka alami, kekeringan dan yang lainnya itu memang takdir Allah, kehendak Allah. Bukan karena Nabi Musa, bukan karena pengikut Nabi Musa, tidak. Karena dari mereka itu sendiri, yaitu dari kemaksiatan yang mereka lakukan. Maka Allah berikan ujian dengan keburukan-keburukan itu. Ya Allah, ini Fir'aun saja sudah melakukan itu, apalagi generasi-generasi setelahnya. Kemudian dalil berikutnya adalah firman Allah dalam surat Yasin ayat 19. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Utusan-utusan itu berkata, ta'irukum ma'akum, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Kemalangan yaitu keburukan kalian itu adalah karena kalian sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Nah, ini orang musyrikin, orang-orang kafir, itu pun bertatoyur mereka itu. Kesialan-kesialan, keburukan-keburukan yang mereka alami itu gara-gara pengikut Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dan pengikutnya. Ini orang-orang musyrikin. Orang-orang kafir musyrikin itu. Mereka juga melakukan tatayur ini. Menganggap
keburukan, kejelekan, kesialan pada mereka itu ya gara-gara Nabi Muhammad SAW. Dan siapa? Dan pengikutnya. Berarti sama dengan Firaun tadi itu kan. Kepada siapa? Musa dan pengikutnya. Ini orang-orang musyrikin dulu begitu. Berarti tatoyur ini syirik gitu loh, syirik. Dan itu kebiasaan mereka orang-orang musyrikin. Kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Dibantah oleh Allah bahwa itu semua adalah sudah ketentuan Allah, takdir Allah, dan tentu itu adalah karena dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka, maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Bukan karena pengikut Nabi atau Muslim, mukmin, bukan. Tapi dari mereka itu sendiri. Baik, ini dua dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullah. Kemudian beliau membawakan beberapa dalil dari sunnah. Yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wala tiyarata wala hamma wala safar." Tidak ada adwa, tidak ada tiaroh, tidak ada hamah, tidak ada safar. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Dalam lafaz Muslim ada tambahan wala nau'a wala ghula. Tidak ada nau' dan tidak ada ghul. Berarti di sini ada berapa tadi ini istilah? Adwa, tiaroh, hamah, sofar, nau, ghul. Ada 7. Dan Nabi mengatakan tidak ada itu semua. Enggak ada. Nah, ini berkaitan dengan tatoyur ini. Bahwa semua ini tidak ada hubungannya dengan nasib seseorang. Tidak ada hubungannya dengan kesialan seseorang. Tidak. Nah, di sini ada sedikit penjelasan tentang istilah-istilah tadi. Yang pertama tadi adalah adwa. Kata Nabi, tidak ada adwa. Apa adwa itu? Di sini disebutkan penularan penyakit. Penjangkitan atau penularan penyakit. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah Nabi SAW menolak, membantah anggapan mereka orang-orang musyrikin begitu ya, ketika masih hidup di zaman jahiliyah bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya. Itu namanya adwa. Jadi adwa itu adalah ini keyakinan orang-orang jahiliyah dulu. Keyakinan orang-orang jahiliyah dulu bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya. Jadi yang melakukan penularan itu adalah penyakit itu sendiri, tidak ada hubungannya dengan Allah. Kan keyakinan kita itu keyakinan kita adalah penyakit menular itu karena kehendak Allah kan begitu. Ya kan Pak ya? Kalau Allah tidak menghendaki sakit, ya tidak akan sakit. Kalau menghendaki sakit, ya sakit. Melalui apa? Melalui penyakit-penyakit tadi itu. Seandainya penyakit itu benar-benar menular dengan sendirinya, maka semua akan kena. Nah kayak kemarin loh Pak ya, 2 tahun, 3 tahun yang lalu kan, itu pada asalnya nggak ada penyakit menular dengan sendirinya. Dia melakukan sendiri, enggak. Tapi semua itu karena kehendak Allah. Sebabnya adalah itu gitu. Buktinya ada yang kena, ada yang
Nggak kena. Berarti yang kena itu ya memang Allah takdirkan kena. Ini nggak kena, ya berarti Allah tidak menghendaki dia kena. Jadi penyakit-penyakit yang menular itu hanya sebab saja. Sebab. Sebenarnya yang melakukan semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi tentu kita ikhtiar kan gitu, ikhtiar. Kita udah ikhtiar tapi kena ya sudah, itu memang kehendak Allah kok, takdir Allah. Nah seperti itu. Itu namanya adwa. Jadi Nabi SAW ingin membantah mereka, menggugurkan hujjah mereka bahwa tidak ada yang namanya penyakit itu menular dengan sendirinya. Tapi semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, ini yang pertama. Kemudian yang kedua tadi apa nih? Tiaroh. Nah tiaroh tadi sudah kita sebutkan ya. Merasa sial atau merasa terjadi keburukan melihat khususnya burung ya. Kalau orang-orang jahiliyah dulu itu melihat burung atau yang lainnya. Kemudian hama. Hama itu burung hantu. Burung hantu, hama. Orang-orang jahiliyah dulu kalau ngelihat burung hantu, sial. Dan sekarang ada nggak Pak gitu Pak? Keyakinan gitu ada nggak Pak? Hah? Ngelihat burung hantu, ngelihat burung apa gitu loh ya. Tahu burung apa, gagak atau apa ya. Atau yang lainnya, itu sial, akan terjadi kematian, akan terjadi penyakit, akan terjadi ini dan itu. Nah ini seperti keyakinan orang-orang jahiliyah dulu. Kalau ngelihat burung hantu, akan terjadi kesialan, akan terjadi keburukan, kejelekan. Nah, itu namanya hama. Dan itu ditolak oleh Nabi SAW. Kemudian sofar. Tidak ada sofar. Artinya bulan sofar, safar. Bahasa Jawanya apa Pak? Sapar kan? Sapar ya, sofar gitu. Nah, sofar di sini orang-orang jahiliyah dulu begitu. Ya. Bulan sofar itu bulan setelah bulan Muharram ya. Muharram, sofar, Rabiul Awal kan begitu. Sofar itu bagi orang-orang jahiliyah itu kesialan. Nah, Nabi membantah itu. Ya. Bulan sofar tidak ada kesialan di situ. Nah itu masih aja dilakukan oleh kebanyakan orang juga ada. Sampai sekarang ada. Menganggap sial bulan itu. Akhirnya dia tidak membuat acara-acara besar di bulan itu. Khawatir terjadi ini dan itu. Nah itu sofar ya. Kemudian nau. Nau itu bintang. Ya, bintang. Artinya nau di sini dulu orang-orang jahiliyah menisbatkan turunnya hujan itu dengan bintang-bintang tertentu. Terjadi hujan karena bintang ini, bintang itu, bintang ini, bintang itu. Itu namanya nau. Ya, nau. Kemudian ghul. Yang terakhir ghul ya. Ghul itu hantu. Kalau bahasa kita Bapak. Pocong, genderuwo gitu, genderuwo ya. Nah, melihat hantu, melihat genderuwo itu sial gitu, terjadi ini dan itu. Itu keyakinan orang-orang jahiliyah seperti itu. Nah, keyakinan jahiliyah ini kok masih ada orang-orang yang niru gitu loh. Bahkan ada dari kaum muslimin yang melakukan itu. Padahal semua ini perbuatan orang-orang musyrikin dulu tuh di zaman jahiliyah dulu. Nah ini perkara-perkara jahiliyah yang terus masih dilakukan oleh manusia sampai sekarang. Bahkan kadang-kadang dari kaum muslimin ada yang seperti itu. Ya, karena ikut-ikutan aja Pak ya. Dari kecil gitu loh. Masalah dari kecil udah dicekokin itu gitu loh.
Jangan begini nanti begini. Jangan begitu nanti begitu. Jangan makan ini sama macam-macam gitu lah. Akhirnya terpatri di hati sampai besar dan sulit banget untuk ngilangin gitu loh. Dan benar-benar kita ngerasain betul. Merasakan itu. Keyakinan dari kecil itu memang susah untuk dihilangin gitu. Ya. Kecuali dengan perjuangan dan pengorbanan gitu. Masya Allah ya. Nah inilah amalan-amalan jahiliyah yang diingkari oleh Nabi SAW. Yang semuanya itu adalah syirik. Yang semua itu adalah syirik. Baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Ya, adwa, tiyaro, hama, sofar, nau, ghul. Nah ini semua ada hubungannya dengan tatoyur tadi itu. Taib akhi fillah azanillahu wa iyyakum. Kemudian dalil berikutnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullah, hadis Anas radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wa la tiyarata wa yu'jibuni al-fa'lu. Qalu wa mal fa'lu? Qala al-kalimatut thayyibah. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la adwa, tidak ada adwa. Tadi sudah kita sebutkan ya. Yaitu penyakit menular dengan sendirinya. Wala tiyarota, dan tidak ada tiaroh atau tatoyur. Berarti adwa, tiara itu salah. Enggak ada dalam Islam itu. Enggak ada. Wa yu'jibunil fa'lu, dan aku, kata beliau, suka, kagum dengan al-fa'l. Fa'al itu optimis. Nah, optimis. Kalau tatoyur tadi itu pesimis. Ngelihat ini, dengar ini nih. Pesimis, akan terjadi ini. Tapi fa'al itu adalah optimis. Yaitu berprasangka baik kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan mendatangkan kebaikan. Itu namanya fa'al. Ya. Merasa optimis, kemudian berprasangka baik kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah bahwa Allah akan memberikan kebaikan kepadanya. Ngasih nama anaknya ini yang mudah-mudahan Allah berikan anak ini sesuai dengan namanya. Baik kan, baik. Ada berita ini yang mudah-mudahan ini kebaikan. Ngelihat ini mudah-mudahan ini kebaikan. Semoga Allah berikan keberkahan dan seterusnya. Ini namanya fa'al. Ya. Dan Nabi SAW suka dengan al-fa'al ini. Dan tidak suka dengan tatoyur. Itu pesimis tadi itu. Para sahabat bertanya, wa mal fa'lu, apa yang dimaksud dengan fa'al itu wahai Rasulullah? Qala, beliau bersabda, al-kalimatut thayyibah, yaitu kalimat thayyibah, yaitu kata-kata yang baik. Ya, kata-kata yang baik, yang dengan mendengar kata-kata itu dia optimis Allah akan berikan kebaikan kepadanya. Kemudian penulis juga membawakan dalil dari hadis Abu Dawud ya, meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Uqbah bin Amir, ia berkata, yang artinya tiaroh disebut-sebut di hadapan Rasulullah SAW. Maka beliau pun bersabda, yang paling baik adalah fa'al. Dan tiaroh tersebut tidak boleh menggagalkan seorang muslim dari niatnya. Apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang tidak diinginkan, maka hendaklah dia berdoa.
Kemudian beliau mengajarkan doa. Jadi tanda-tanda di hati kita itu ada tatoyur, melihat sesuatu itu berubah. Yang awalnya kesono nggak jadi kesono. Yang awalnya senang tiba-tiba sedih. Yang awalnya ini jadi begitu. Itu berarti di hati kita ada tatoyur. Dan semua orang itu akan merasakan, pernah melakukan itu nggak cuma? Semua kita nih, semua kita. Iya kan? Iya. Dan itu memang kayak dibilang tabiat ya enggak, dibilang enggak ya iya gitu. Emang begitu gitu loh. Ya tentu semua karena tadi itu cerita-cerita dan yang lain atau keimanan kita itu sendiri. Ngelihat ini kayaknya ada sesuatu. Aduh. Mau ada apa ya ini? Itu enggak, Pak? Nah, ngelihat ini di pojok sono ada orang ini. Sono ada loh, kok ke sono sini kok ngelihat itu aja sih, kenapa ya ini? Nah, itu sudah mulai itu. Nah, itu sudah namanya tatoyur itu. Tentu tingkatannya berbeda-beda kan, tingkatannya beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya. Nah, ketika kita merasakan itu, maka bersegeralah berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyiati illa anta wa la haula wa la quwata illa bika. Ya Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Tidak yang dapat menolak keburukan kecuali Engkau. Dan tiada daya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan-Mu. Nah, berarti ini kan tawakal kan? Tawakal. Kita singkirkan itu semua dengan tawakal. Yang memberikan manfaat Allah. Yang menolak bahaya Allah. Yang ngasih ini semuanya adalah Allah. Maka insya Allah hilang itu perasaan-perasaan sial. Ini doa yang diajarkan Nabi SAW. Berarti tatoyur itu dapat dihilangkan dengan apa? Doa ini dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa tatoyur itu juga namanya syirik? Ya karena itu, karena dia telah bertawakal kepada selain Allah. Dia menyandarkan kesialannya dengan sesuatu tadi itu. Nah, itulah kenapa tatoyur itu syirik. Kemudian Abu Dawud meriwayatkan pula hadis marfu ya dari Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud, dan dia ini adalah hadis marfu ya. Apa kata Ibnu Mas'ud? At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Ini sebenarnya hadis ya, hadis. Jadi ada hadis mauquf yang dihukumi marfu gitu loh. Ini perkataan sahabat, tapi sebenarnya ini adalah perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di situ tidak disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya disebutkan sahabat mengatakan ini, mengatakan itu. Jadi sebenarnya ini hadis ini sampai kepada sahabat mauquf ya, tapi dihukumi marfu. Termasuk ini, ya. Jadi tiaroh adalah syirik. Tiaroh adalah syirik. Dan tiada seorang pun di antara kita kecuali telah terjadi dalam hatinya sesuatu dari hal itu. Hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal kepadanya. Dari kita itu pasti ada lah gitu-gitu, itu ada. Baik dulu maupun sekarang. Dulu Pak ya, dulu. Nah semua itu hilang dengan kita bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sedikit lagi ini dalil. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Ibnu Amr bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menggagalkan hajatnya, mengurungkan hajatnya atau kepentingannya karena tiaroh, maka dia telah berbuat syirik. Gara-gara ini enggak jadi, gara-gara itu enggak jadi. Itu sudah tatoyur dan itu adalah syirik. Ya. Para sahabat bertanya,
Lalu apa kafarohnya ya Rasulullah? Tebusannya apa? Itu kan kita tahu syirik tuh. Dan tidak dari kita semua pasti pernah merasakan itu. Terus apa yang kita lakukan? Apa yang harus saya perbuat, kami perbuat? Kafarohnya, tebusannya apa gitu kan? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tebusannya adalah membaca doa, yaitu Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan darimu, tiada kesialan kecuali kesialan darimu, dan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Ya, ini kafarohnya. Untuk menggugurkan kesyirikan-kesyirikan yang kita lakukan tadi itu dari tiaro atau tatoyur tadi itu. Dan semua ini juga untuk menghilangkan perasaan-perasaan sial tadi itu. Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan darimu, tiada kesialan kecuali kesialan darimu, dan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Kemudian dalil terakhir, Imam Ahmad meriwayatkan pula hadis dari Al-Fadl bin Al-Abbas radhiyallahu anhuma, innama at-tiyaratu ma amdaka aurattaka. Sesungguhnya tiaroh itu, jadi ukurannya itu, tanda itu adalah tiaroh atau tatoyor adalah yang menjadikan kalian melanjutkan langkah atau mengurungkan niat. Gara-gara ini jadi, gara-gara ini nggak jadi. Nah itu termasuk, itu semua adalah tatoyur atau tiaroh. Dan dari kita itu pasti adalah ya perasaan-perasaan seperti itu, dan itu hilang dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan yang paling kuat juga adalah kita serahkan urusannya kepada Allah. Kita meyakini bahwa kebaikan, keburukan, dan semua yang terjadi di alam ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikhwani wa akhwati fillah, para Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Inilah dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala tentang masalah ini, yaitu tatayur, dan sedikit penjelasan. Mudah-mudahan bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf, dan tentu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan, keteguhan, ketetapan untuk selalu tetap di atas Islam, di atas iman, di atas tauhid yang lurus, di atas akidah yang sahihah, di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.